Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa zamal azaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hada yaumun wa yaumul idul wa yaumul idul fitri yaumul ladzi surur wa yaumul ladzi maghfur walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Musalah Hidayah Perumahan Bluru Permai Sidoarjo rahimakumullah. Mulai pagi hari ini pada khutbah mimbar salat Idul Fitri yang mulia ini, kami berwasiat kepada hadirin sekalian, utamanya pada diri pribadi kami sendiri. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti meningkatkan atau mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Juga takwa dalam arti meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba Allah yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari ini semua umat Islam di seluruh Indonesia mengumandangkan gema takbir, gema tahmid sebagai lambang kemenangan, bahwasanya kita telah mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, sehingga pada hari ini pagi hari ini kita mendapat gelar Al-Muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebulan penuh kita dididik, kita dicetak oleh Allah, kita digodok di dalam kawah condro di muka. Yang intinya kita dimaksudkan Allah, kita diinginkan Allah agar usai sebulan Ramadan kita mendapatkan gelar Al-Muttaqin, yaitu orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mendapat prestasi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana
yang difirmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah fa huwa hasbuhu. Yang artinya barang siapa yang mampu membentuk dirinya menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaj'alahu makhraja, maka akan dimudahkan oleh Allah dari segala kesulitan, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahan. Dan janji Allah Subhanahu wa taala ditambahkan lagi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Bahkan ditambah bonus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah fa huwa hasbuhu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang mampu membentuk dirinya dan pribadinya menjadi hamba Allah yang bertakwa, fa huwa hasbuhu, maka akan dicukupi oleh Allah segala kebutuhannya. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi yang menjadi pertanyaan terhadap diri dan pribadi kita sendiri, apakah puasa Ramadan sebulan lamanya yang sudah kita laksanakan ini sudah bisa membentuk diri dan pribadi kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu terdapat pada hati nurani kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa sehingga kita mampu untuk meraih janji-janji Allah, fa huwa hasbu, maka kita akan dicukupi oleh Allah. Makhraja, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan kita akan diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Itu jawabnya ada pada diri pribadi kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan percaya terhadap janji-janji Allah. Bahkan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Tetapi marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa saya sudah berpuasa sebulan penuh, bertahun-tahun bahkan saya sudah berpuasa, tetapi kehidupan saya seperti ini? Saya tidak pernah kunjung dapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya ja'alahu makhraja, kita diberikan oleh Allah suatu kemudahan dari setiap permasalahan. Nyatanya kita masih seperti ini, masalah kita setiap tahun berkutat masih seperti ini. Ekonomi kita seperti ini, kehidupan kita seperti ini, bahkan kondisi negara Republik Indonesia yang seperti ini, yang menjadi pertanyaan, apakah kita semua sebagai warga negara Indonesia ini sudah bertakwa? Tetapi kenyataannya kondisi semakin parah. COVID-19 walaupun 2 tahun sudah mendera bangsa Indonesia bertubi-tubi, menghancurkan segala sisi ekonomi, menghancurkan sisi-sisi sosial, menghancurkan sisi-sisi pendidikan dan yang lain-lainnya, ternyata belum mampu membentuk diri kita pribadi dan kondisi di negara di Indonesia terbebas dari COVID-19. Mana janji Allah? Apakah Allah salah?
Apakah kita sebagai bangsa Indonesia yang terlalu banyak menyimpan dosa dan melakukan banyak kesalahan sehingga hukum-hukum Allah, sehingga musibah-musibah Allah sering terjadi di negeri ini? Banyaknya banjir bandang, adanya pesawat yang jatuh, adanya kapal selam yang hilang dan rusak serta hancur, serta banyaknya penyakit dan banyaknya kecelakaan yang terjadi di negeri ini. Kalau kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita akan bertanya kepada diri sendiri, bagaimanakah kondisi bangsa Indonesia? Apakah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini adalah ujian atau ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah yang tahu, bahkan diri kita sendiri yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, manakala puasa kita sudah bisa membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, janji Allah wa yaj'alahu makhraja, diberikan kemudahan dari segala permasalahan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kita akan diberikan rezeki dari segala arah yang tidak terduga-duga. Namun kenyataannya sisi ekonomi kita semakin lama semakin parah, baik secara pribadi maupun secara nasional. Manakah janji Allah? Allahkah yang salah, ataukah kita yang belum bisa menepati janji-janji Allah? Ataukah puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh itu hanyalah cuma ritual saja dan bisa menembus di hati kita? Memang kita kehausan, memang kita kelaparan, memang kita rajin melaksanakan ibadah, tetapi apakah ibadah kita sudah bisa menjiwai kita? Apakah sudah mensucikan diri kita sehingga kita mendapatkan maghfirah dari Allah, sehingga bisa merubah diri kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang berbahagia, jikalau kita sudah mampu membentuk diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, tentunya yang terakhir janji Allah adalah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa yaj'aluhu makhraja. Kemudian juga kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan kemudahan dari segala permasalahan. Ini adalah janji Allah yang perlu kita implikasikan terhadap diri kita sendiri. Apakah kita sudah mampu untuk meraih janji-janji Allah dengan puasa kita 1 bulan penuh itu? Hadirin rahimakumullah. Untuk itu, saat Ramadan telah meninggalkan kita dengan segala kemuliaan-kemuliaan itu, marilah kita pertanyakan sendiri. Dan pada saat ini kita sudah memasuki bulan Syawal, artinya adalah bulan peningkatan. Apakah dari 1 bulan kita digembleng di dalam kawah condro di muka itu kita sudah mampu membentuk pribadi kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, sehingga 1 Syawal ini kita menjadi hamba Allah yang bisa meningkatkan ketakwaan? Karena bulan Syawal itu artinya adalah bulan peningkatan. Apakah 1 Syawal ini ibadah kita seperti pada bulan suci Ramadan? Apakah 1 Syawal ini kita sudah hilang Ramadannya, hilang ibadah-ibadah yang kita laksanakan, hilang amalia-amalia yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan, sehingga bulan Syawal ini tidak sesuai dengan artinya peningkatan? Apakah musola kita di bulan Syawal ini nantinya semakin ramai, semakin jamaah, semakin penuh? Jika iya, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saudara kita, apakah ibadah-ibadah kita semakin lama semakin meningkat di bulan Syawal? Jika iya, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan celakanya, kalau bulan Syawal ini semuanya sudah bubar, jamaah sudah sepi, infak sedekah sudah sepi, dan semuanya kembali sepi, dan Ramadan sudah tidak ada lagi di hati. Itu artinya bahwasanya Ramadan itu telah hilang, kabur entah kemana, dan tidak membawa berkah sedikit pun di hati kita, sehingga selamat tinggal Ramadan. Selamat tinggal Ramadan, kita akan kembali menjadi hamba Allah yang biasa. Kita sudah lupa musola, kita sudah lupa sedekah, kita sudah lupa bersedekah, dan artinya jiwa kita belum mampu membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Saya
sebagai khotib cuma mengajak kepada hadirin sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suasana Idul Fitri, beliau pernah mengajak pada sahabat-sahabatnya dalam suatu hadisnya, salasun yadkhuluna jannata bi hisabin yasiro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang nanti akan dimasukkan kepada di surganya Allah dengan hitungan, dengan hisab yang mudah. Artinya dimudahkan dari hisab untuk memasuki surga. Nomor 1 adalah tu'timan haramaka, berbagi, memberi sedekah kepada orang yang tidak suka kepadamu. Berikan sedekah, berbagilah kepada orang yang tidak suka kepadamu. Kenapa demikian? Karena berbagi, karena memberi kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita kasihi, kepada orang yang kita cintai itu adalah sangat mudah. Tetapi yang luar biasa adalah kita memberikan, kita berbagi kepada orang yang tidak kita sukai, orang yang membenci kepada kita, itulah yang sangat luar biasa. Memberi kepada orang yang membenci kita, itulah yang sangat luar biasa. Yang itu yang akan menyebabkan kita akan dihisab oleh Allah dan kita akan dimasukkan oleh Allah di surganya Allah dengan hisaban yasiro, dengan hitungan atau dengan cara yang mudah. Nomor 2, sabda Rasulullah SAW, jika kau ingin dimasukkan surga dengan mudah, dengan tanpa perhitungan berbelit-belit, dengan tanpa perhitungan amalmu yang berbelit, tasiluman khotoaka, sambunglah tali persaudaraan orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan kepadamu. Hadirin rahimakumullah, bersilaturahmi, menyambung kekeluargaan terhadap orang yang baik dengan kita itu mudah, dengan sahabat kita itu mudah, dengan relasi itu mudah. Tetapi yang luar biasa adalah dianjurkan Rasulullah SAW kita menyambung tali persaudaraan, menyambung silaturahmi, halal bihalal di saat pandemi seperti ini terhadap orang-orang yang berbuat salah kepada kita, yang benci kepada kita, yang tidak mau menyambung tali persaudaraan kepada kita. Itulah yang sangat luar biasa, yang itulah yang menyebabkan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Kemudian yang ketiga, amalan yang harus dilaksanakan pada setiap muslim ketika dia ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya dengan perhitungan yang mudah, dengan hisab yang mudah, dengan tidak ada pertimbangan atau timbangan amal yang berit-berit, adalah takfu man khotoaka, memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadamu, memaafkan orang-orang yang selalu mendolimi kamu, memaafkan orang-orang yang selalu membuat resek dalam kehidupanmu. Itulah yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Kita halal bihalal terhadap orang-orang yang kita cintai, orang yang biasa kepada kita, orang yang tidak punya masalah kepada kita, itu adalah mudah dan sangat mudah. Tetapi yang luar biasa, kita mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat zalim kepada kita, yang selalu mengganggu kehidupan kita, yang selalu resek terhadap kehidupan kita, itulah yang luar biasa. Dan itulah yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Karena intinya Islam adalah peningkatan amalia. Kita berbuat sesuatu lebih dari orang yang berbuat baik kepada kita, itulah yang disarankan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Demikian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW begitu luhur, begitu mulia, karena itu adalah sumber kemuliaan dan itu adalah sumber ketentraman yang ada di masyarakat kita. Kalau kita sudah mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang yang benci kepada kita, kita mau berbagi kepada orang yang tidak suka kepada kita, yang mengharamkan jasad kita kepadanya, itulah satu kemuliaan. Dan lagi, apabila kita sudah mampu bersilaturahmi kepada orang yang benci kepada kita, orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita dimanapun tempatnya,
Itulah yang luar biasa. Dan yang terakhir kesimpulan dari Rasulullah SAW, ketika kita mampu memanfaatkan, kita mampu memaafkan orang yang berbuat baik, orang yang tidak suka kepada kita, orang yang selalu mendolimi dalam kehidupan kita, orang yang selalu resek terhadap kehidupan kita, itulah kemuliaan yang sebenarnya. Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sekalian rahimakumullah. Demikian khutbah Hari Raya Idul Fitri di pagi hari ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita mampu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang sangat luar biasa, ibaratnya dari ulat menjadi kepompong. Suatu cermin kehidupan ketika ulat menjadi hamba Allah, menjadi makhluk Allah yang sangat dibenci oleh makhluk lain. Tidak ada makhluk yang tidak suka dengan ulat. Tapi ketika ulat minta kepada Allah, ya Allah, saya sebagai hambamu selalu dibenci hamba yang lain. Saya selalu dibenci oleh manusia, bahkan saya dibunuh oleh manusia ketika saya menghimbat atau kita menempel di manusia. Maka ulat minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya makhluk yang lebih mulia, yang mulia seperti manusia. Maka dijanjikan, kalau kau ingin menjadi hamba Allah yang mulia, maka berpuasalah 40 hari. Maka ketika ulat mau berpuasa 40 hari, jadilah kepompong dan akhirnya berbuahlah menjadi kupu-kupu. Itulah inspirasi yang sesungguhnya sebagai puasa kita. Apapun masa lalu kita, berapapun dosa kita, ketika kita sudah mampu berpuasa 30 hari, dan insya Allah puasa kita itu diharapkan bisa menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang jernih, menjadi pribadi yang sosial, menjadi pribadi yang asalnya hitam menjadi putih. Itulah hikmah puasa yang ada pada diri kita. Hadirin rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan intisari dari khutbah Idul Fitri pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajr. Ja'alallahu ja'alana minal aidina wal afaidin wa adkhalna bi ibadika sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbika fasawfa tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.